Selama puluhan tahun, dunia mengenal Uni Emirat Arab sebagai simbol kecepatan, kemewahan, dan ambisi tanpa batas. Negara ini identik dengan supercar, jalan raya 8 lajur, dan kota-kota futuristik yang tumbuh di tengah gurun. Mobil bukan sekedar alat transportasi, melainkan bagian dari identitas nasional, simbol kebebasan, status sosial, dan keberhasilan ekonomi. Namun di balik kilau itu, tersimpan persoalan mendasar yang semakin sulit diabaikan. Kemacetan lalu lintas terus meningkat, biaya ekonomi membengkak, dan tekanan terhadap lingkungan semakin nyata. Di titik inilah Uni Emirat Arab berdiri di persimpangan sejarah mobilitasnya. Sebuah momen ketika negara yang dibangun dengan kecepatan mulai mempertanyakan arah geraknya sendiri. Perubahan besar itu mulai terlihat ketika Uni Emirat Arab memperkenalkan sistem kereta penumpang nasionalnya kepada publik dunia dalam Global Rail Exhibition 2025 di Abu Dhabi. Bagi banyak orang, kemunculan kereta penumpang nasional di negara dengan budaya mobil yang begitu kuat terasa hampir mustahil. Namun di hadapan dunia, proyek itu tidak lagi berupa rencana di atas kertas. Ia hadir sebagai sistem nyata, kecil namun berfungsi, siap dioperasikan, dan menjadi penanda awal transformasi mobilitas nasional. Operasional penuh yang dijadwalkan mulai 2026 bukan sekedar peluncuran infrastruktur baru, melainkan pernyataan bahwa Uni Emirat Arab sedang menulis ulang cara negara ini bergerak, bekerja, dan terhubung. Selama ini, jalan raya menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat Emirat. Hampir setiap keluarga memiliki setidaknya satu mobil, bahkan lebih. Ketergantungan ini membuat jaringan jalan semakin tertekan seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Kemacetan lalu lintas bukan lagi fenomena sesekali, melainkan realitas harian yang menggerogoti produktivitas. Biaya ekonomi akibat waktu terbuang, konsumsi bahan bakar, dan penurunan efisiensi diperkirakan mencapai jutaan dolar setiap tahun. Lebih dari itu, sektor transportasi menyumbang porsi emisi karbon yang signifikan, bahkan lebih tinggi dibanding banyak negara lain karena dominasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Uni Emirat Arab telah menetapkan komitmen ambisius untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050. Target ini menuntut perubahan struktural, bukan sekedar penyesuaian kecil. Mengalihkan jutaan perjalanan dari jalan raya ke sistem transportasi massal menjadi salah satu alat paling kuat yang dimiliki negara. Dari sinilah Etihad Rail lahir, bukan sebagai proyek transportasi biasa, tetapi sebagai strategi nasional yang dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi, lingkungan, dan demografi secara bersamaan. Etihad Rail bukan sekedar jalur rel, ia adalah jaringan nasional yang membentang lebih dari 1.200 km, melintasi seluruh 7 emirat dan menghubungkan 11 kota utama. Proyek ini dirancang untuk mendukung negara yang memproyeksikan populasinya mencapai 15 juta jiwa pada 2030. Dari total jaringan tersebut, sekitar 900 km difokuskan untuk layanan penumpang, membentuk jantung mobilitas yang menghubungkan wilayah pesisir Teluk Arab hingga pegunungan Fujairah di timur. Kapasitasnya dirancang untuk melayani lebih dari 36 juta penumpang setiap tahun, angka yang mencerminkan skala dan ambisi proyek ini. Salah satu dampak paling revolusioner dari Etihad Rail adalah perubahan drastis dalam waktu tempuh. Perjalanan Abu Dhabi ke Dubai yang sebelumnya memakan waktu panjang dan tidak menentu karena kemacetan, dipangkas menjadi sekitar 50 menit. Dubai ke Fujairah juga dapat ditempuh dalam waktu yang sama. Abu Dhabi ke Ruwais menjadi sekitar 1 jam. Sementara Abu Dhabi ke Fujairah turun menjadi sekitar 1 jam 40 menit. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Ia mengubah persepsi jarak, menyusutkan geografi negara, dan membuat kota-kota yang sebelumnya terasa jauh, kini menjadi bagian dari satu ruang hidup yang terintegrasi. Lebih jauh lagi, jaringan ini dirancang dengan visi masa depan. Rencana jalur berkecepatan tinggi antara Abu Dhabi dan Dubai menjanjikan waktu tempuh hanya sekitar 30 menit. Konektivitas lintas negara juga menjadi bagian dari visi besar ini. Jalur menuju Oman akan menghubungkan Abu Dhabi ke Sohar dalam waktu sekitar 1 jam 40 menit, sementara Al Ain ke Sohar dapat ditempuh kurang dari 1 jam. Dengan demikian, kawasan Teluk tidak lagi dipandang sebagai kumpulan negara yang terpisah oleh jarak, melainkan sebagai satu wilayah ekonomi yang saling terhubung dan semakin kompetitif di tingkat global.
Stasiun-stasiun Etihad Rail dirancang bukan sekedar sebagai titik naik dan turun penumpang, melainkan sebagai pusat aktivitas baru. Stasiun pertama di Fujairah ditempatkan di Sakamkam, lokasi strategis dekat pantai dan kawasan industri. Stasiun di Sharjah berada dekat kota universitas, menghubungkan pelajar, peneliti, dan dunia usaha secara langsung dengan jaringan nasional. Di Dubai, sistem ini akan terintegrasi dengan jaringan transportasi perkotaan yang ada, memungkinkan bus dan taksi terhubung langsung ke stasiun. Hasilnya adalah grid mobilitas nasional yang menyatukan transportasi antar kota dan transportasi urban dalam satu sistem terpadu. Kereta Etihad sendiri dirancang untuk bersaing tidak hanya dengan mobil, tetapi juga dengan pesawat dalam hal kenyamanan. Dengan kecepatan operasional sekitar 200 km per jam dan potensi varian hingga 350 km per jam, kereta ini berada di kelas yang setara dengan sistem rel modern di Eropa. Setiap rangkaian mampu mengangkut lebih dari 400 penumpang dan menawarkan beberapa kelas perjalanan, mulai dari ekonomi hingga kelas pertama. Desain interiornya mengedepankan kenyamanan premium dengan ruang luas, tempat duduk ergonomis, serta suasana yang dirancang untuk perjalanan jarak menengah. Pengalaman penumpang menjadi fokus utama. Kereta dilengkapi layar hiburan, sumber listrik untuk perangkat elektronik, layanan makanan dan minuman, serta sistem pendingin udara yang dirancang khusus untuk menghadapi suhu gurun yang ekstrim. Ruang kerja dan area relaksasi disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelancong bisnis maupun wisatawan. Stasiun-stasiunnya pun menghadirkan area retail, lounge bisnis, dan ruang tunggu premium. Banyak elemen desain mewah ini terinspirasi oleh perusahaan desain Italia yang terkenal dengan proyek-proyek ikonik, namun diadaptasi untuk mencerminkan identitas dan estetika Uni Emirat Arab. Membangun sistem rel di lingkungan ekstrim bukanlah perkara mudah. Suhu yang kerap melampaui 50 derajat Celcius dan kondisi tanah Sabka yang tidak stabil menghadirkan tantangan teknik yang luar biasa. Para insinyur mengembangkan sistem pendinginan khusus untuk lokomotif, ventilasi yang diperkuat, serta desain lintasan yang mampu bertahan di tengah pasir, terowongan, dan jembatan panjang. Infrastruktur ini mencakup ratusan struktur teknis dan ribuan gerbong, baik untuk penumpang maupun angkutan barang. Disinilah keunikan Etihad Rail semakin terlihat. Sistem ini dirancang sebagai jaringan ganda yang melayani penumpang dan logistik secara bersamaan. Satu rangkaian kereta barang mampu menggantikan ratusan truk di jalan raya, mengurangi emisi dan tekanan pada infrastruktur jalan. Efisiensi ini menjadikan Etihad Rail sebagai tulang punggung baru pergerakan barang dan manusia di Uni Emirat Arab, sesuatu yang jarang dimiliki oleh sistem rel nasional lainnya. Lebih luas lagi, Etihad Rail merupakan bagian dari visi regional yang jauh lebih besar. Jaringan rel negara-negara Teluk yang membentang ribuan kilometer dirancang untuk menghubungkan Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi, Oman, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Jalur ini akan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama dunia, seperti Jebel Ali dan Khalifa Port, yang memainkan peran vital dalam perdagangan global. Di masa depan, jaringan ini berpotensi terhubung dengan inisiatif perdagangan lintas benua seperti Belt and Road Initiative, menempatkan Uni Emirat Arab sebagai simpul strategis dalam arus logistik global. Dampak ekonominya diproyeksikan sangat signifikan. Etihad Rail diperkirakan akan menambah miliaran dolar terhadap produk domestik bruto nasional, menciptakan ribuan lapangan kerja langsung dan puluhan ribu pekerjaan tidak langsung. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, masyarakat dapat tinggal di satu emirat dan bekerja di emirat lain tanpa beban perjalanan yang melelahkan. Ini mendorong integrasi nasional yang lebih nyata, mengubah kumpulan kota terpisah menjadi satu ekonomi yang saling terhubung. Dari sisi lingkungan, kereta api merupakan salah satu moda transportasi paling efisien secara energi. Emisi karbon per kilometer penumpang jauh lebih rendah dibanding kendaraan pribadi. Secara nasional, Etihad Rail dirancang untuk berkontribusi signifikan dalam pengurangan emisi hingga 2050. Lebih dari itu, sebagian besar sistem ini akan ditenagai oleh energi terbarukan yang dihasilkan dari proyek-proyek surya berskala besar, memperkuat posisi Uni Emirat Arab sebagai negara yang serius dalam transisi energi. Namun pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa canggih sistem ini, melainkan apakah masyarakat akan menggunakannya.
budaya mobil di Uni Emirat Arab telah terbentuk selama puluhan tahun, dipengaruhi oleh kenyamanan, status, dan kebebasan berkendara di jalan terbuka. Tantangan terbesar Etihad Rail mungkin bukan teknis atau finansial, melainkan sosial dan kultural. Apakah masyarakat bersedia meninggalkan SUV mereka untuk naik kereta? Apakah pelaku logistik akan beralih dari truk ke rel? Apakah pariwisata akan berubah mengikuti pola mobilitas baru ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan masa depan mobilitas Uni Emirat Arab. Etihad Rail bukan sekedar proyek infrastruktur, ia adalah eksperimen nasional, upaya untuk membuktikan bahwa negara yang dibangun di atas aspal dan mesin dapat bertransformasi menuju sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan terhubung. Jika berhasil, rel ini tidak hanya akan menggerakkan orang dan barang, tetapi juga mengarahkan masa depan sebuah negara yang selama ini dikenal karena kecepatannya menuju arah yang lebih seimbang dan visioner.